Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Seomun diserang oleh pemilik bar. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali dengan Seomun yang terpental sampai keluar dari bar. Pemilik bar pun mendekati Seomun. Seomun bergumam, "Aku dikalahkan sebelum sempat mengeluarkan teknik terbaikku. Siapa sangka, master bela diri sekuat dia masih ada di kota ini. Bahkan setelah Sekte Kinceng dan Sekte Ime hancur." Seomun berkata, "Siapa kamu sebenarnya? Sudah ku bilang, itu bukan urusanmu." Pemilik bar pun langsung menyerang Seomun sampai dia tidak sadarkan diri. Pemilik bar berkata, "Singkirkan dia." Baik. Setelah itu kita dilihatkan dengan suasana pagi hari. Di sana ada Soyang dan pemilik bar. Dan ternyata pemilik bar itu adalah Peowol. Soyang berkata, "Semalam itu hampir saja. Terima kasih telah menyelamatkanku. Tapi Seomun tidak datang ke kota ini seorang diri. Aku takut temannya akan menyebabkan masalah untukmu." "Teman ya? Kamu benar. Kita punya tamu. Biarkan dia masuk," ucap Peowol. Ternyata benar, ada tamu yang sedang lagi berkunjung. Ternyata yang berkunjung adalah Won Geong. Won Geong berkata, "Kami adalah teman orang bodoh yang dipermalukan di sini tadi malam. Apa kamu bisa mengantarkan kami menuju ke pemilik tempat ini?" Kita beralih di tempat ruangan pemilik bar. Di sana Won Geong sudah berada di depan pintu pemilik. Peowol berkata, "Masuklah." Setelah Won Geong memasuki ruangan, dia merasa ada sebuah ular besar di hadapannya. Won Geong bergumam, "Apa-apaan ini? Orang ini terasa seperti ular raksasa." Won Geong berkata, "Apa kamu adalah pemilik dari Seonyang Inn?" "Benar." "Silakan duduk." Sebenarnya sebenarnya adalah Soyang. Aku hanya membantunya menjalankan penginapan dan bar ini. Salam kenal, aku Won Geong. Apa kamu pernah mendengar tentang diriku? Tidak. Sepertinya aku harus menjadi semakin kuat. Aku rasa aku cukup terkenal di Jianghu. Sepertinya namaku belum sampai ke tempat ini. Won Geong bergumam, "Apa dia tidak pernah meninggalkan Chengdu? Orang ini adalah ahli bela diri yang kuat. Dia berhasil mengalahkan Seomun tanpa mengeluarkan keringat. Setelah kejadian besar yang terjadi di Chengdu tahun lalu, aku tidak tahu kalau masih ada ahli bela diri yang luar biasa di sini." Won Geong berkata, "Siapa namamu?" "Panggil saja aku Master Malam." "Master Malam? Apa itu artinya kamu adalah master di malam hari?" "Baiklah, Master Malam. Aku datang kemari bukan hanya karena si pembuat ulah dari pihak kami. Aku ingin bertanya padamu, apa kamu adalah asasin yang menyebabkan bencana besar di 1 tahun yang lalu? Kenapa kamu mencari orang itu? Aku ingin tahu sesuatu."
Apa itu? Aku hanya ingin menanyakan itu pada orang itu. Jika kamu bukan dia, maka aku tidak punya alasan untuk bicara. Kalau begitu, pembicaraan ini sampai di sini saja. Sampai jumpa lagi. Kita beralih ke tempat Sekte Kinceng. Di sana ada Jeti dan Muhwa. Tiba-tiba ada seorang murid masuk ke ruangannya. Dia berkata, "Gawat, sesuatu yang gawat telah terjadi. Ada apa ribut-ribut ini?" "Itu, para murid dari klan Guntur mau datang ke tempat ini. Mereka ada di luar." Kita beralih di luar ruangan. Kita dilihatkan dengan Jeti dan klan Guntur. Oh Gayong berkata, "Aku, Oh Gayong, ketua baru dari klan Guntur." "Aku Muryong," kata ketua Sekte Kinceng. Kita sudah tahu kalau nama dari Jeti adalah Muryong. Muryong berkata, "Apa kamu baik-baik saja?" "Aku sebagai pewaris sah dari klan Guntur menyatakan Sekte Kinceng harus bertanggung jawab atas kematian ketua kami." "Orang yang bertanggung jawab atas hal itu sudah mati." "Tanggung jawab ya? Bagaimana cara kami bisa bertanggung jawab? Sekte kami kehilangan ketua. Maka dari itu, Sekte Kinceng harus membalas dengan nilai yang setara." "Bunuh diri ketua." "Apa? Bunuh diri? Apa kamu mencoba mempersekusi ketua kami? Beraninya kamu berkata seperti itu. Kalian pikir kalian siapa?" Oh Gayong bergumam, "Hai Ukam, kamu bilang kalau Sekte Kinceng melawan, kamu akan mengurus sisanya. Apa yang harus aku lakukan sekarang?" Ternyata nama dari Draksedo adalah Heukam. Tiba-tiba ada seseorang yang berkata, "Aku, Li Pyong, ketua dari perguruan Goseon." "Apa yang membuat ketua dari perguruan Goseon kemari?" Muryong bergumam, "Kenapa dia harus datang di situasi seperti ini? Sekte Kinceng dan perguruan Goseon sudah bekerja sama menjalin hubungan baik selama ratusan tahun. Tidak peduli kesalahan apa yang kami perbuat, mustahil mereka akan diam saja melihat kami dituntut dengan hal yang tidak masuk akal ini." Li Pyong berkata, "Permintaan dari ketua Guntur itu ada benarnya, dan itu adil." "Apa? Minggir, aku Jo Gyeol Ho dari perguruan Jin Seong." Aku juga setuju dengan pendapat Li Pyong. Ketua dari Sekte Kinceng harus bunuh diri untuk bertanggung jawab. Kita beralih ke suatu tempat, dan di sana ada Hong Yoshing yang sedang berada di tempat. Hong Yoshing berkata, "Apa ada yang masih hidup?" "Tidak, Tuan." "Gila, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kapan ini terjadi? Dan siapa pelakunya?" "Kami menemukan mereka seperti ini tadi pagi, tapi kami tidak dapat menemukan pelakunya, dan mungkin kita tidak akan bisa menemukannya." "Apa maksudmu?" "Para korban memegang pisau, sabit, tongkat, dan kapak di tangan mereka. Dan melihat luka di tubuh mereka, sepertinya mereka membunuh satu sama lain. Para penduduk bertarung sampai mati, dan tidak ada satupun yang selamat. Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" ucap Hong Yoshing. Kita beralih kembali ke tempat Sekte Kinceng. Oh Gyeong berkata, "Ketua Sekte Kinceng, terimalah takdirmu. Bayarlah semuanya dengan nyawamu."
Periksa tubuh mereka. Sepertinya mereka sudah kehilangan akal sehat mereka. Mata mereka menjadi aneh. Aku rasa juga begitu. Tiba-tiba ada seseorang yang berkata, "Ketua, aku ingin bicara sesuatu." "Ada apa, Seon Yong?" ucap Muryong. Tiba-tiba Seon Yong mengeluarkan senjata di balik bajunya dan langsung menusuk Muryong. Muhwa berkata, "Apa yang kamu lakukan, Seon Yong?" "Seseorang harus membayar kesalahan mereka dengan harga yang setara." Tiba-tiba murid dari Sekte Kinceng berkumpul dan mau menyerang ketua Sekte Kinceng. Muhwa berkata, "Apa yang terjadi pada kalian?" Dengan tiba-tiba murid klan Kinceng langsung menyerang dan pertarungan pun mulai pecah antara sesama Sekte Kinceng. Ketua dari masing-masing perguruan berkata, "Semuanya, murid perguruan, bantai mereka." Pertarungan pun mulai tambah parah dan membuat Oh Geong terbingung. Dia bergumam, "Apa-apaan ini? Kenapa jadi seperti ini?" Ada seseorang yang berkata, "Kenapa kamu diam saja, bodoh? Seranglah mereka." Sekte sebesar apapun akan hancur dengan perang dari dalam seperti ini. Begitupun kalian, Sekte Kinceng. Kalian penasaran kenapa orang-orang saling membunuh sesama Sekte Kinceng? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!